Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Maaf ya tadi kesetrum Ustaz. Ini terlupanya. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, di antaranya nikmat. Apa lagi diberikan nikmat apa, Bang? Kesehatan ya. Masih banyak orang yang sakit, kita kasih sehat. Ya syukuri. Masih banyak orang yang kena Covid, kita enggak kena. Banyak orang yang meninggal, kita masih ya syukuri aja. Jangan nengok ke atas, nengok ke bawah aja kita. Nengok ke atas maksudnya enak kali orang ini punya rumah mewah, ya kan? Enak kali orang ini mobilnya banyak, jangan gitu. Nanti kita pening, tengok ke bawah. Biar kita tenang, ya. Tengok ke bawah, di bawah kita masih banyak orang yang belum beruntung, kurang beruntung. Enggak punya bapak, enggak punya mama, enggak punya rumah, enggak bisa sekolah, ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaat beliau di akhirat nanti. Tadi di kelas-kelas lain, di kelas 7 tadi Ustadz dan kelas 8 perkenalan, tapi kok sama antum nggak usah lagi lah perkenalan ya. Kelas 7 kita jumpa ya kan, kelas 8 yang kita berpisah ya kan. Tapi kan udah besar-besar kali sekarang dan makin tinggi-tinggi. Makin besar-besar semua ya, makin tinggi-tinggi ya. Nanti makin tinggi lagi nih. Makanya pas SMP gini banyak-banyak konsumsi minum susu ya. Susu tulang, cepet tinggi nanti itu. SMP gini apalagi kelas 9. Cepet deh tuh. Celananya belum apa-apa loh, udah gantung ya kan. Sepatu udah gak muat, cepet SMP. Rajin restock, rajin gantung-gantung pintu, ada pintu gantung-gantung. Ustaz begitu, makanya tinggi stok. Buatkan di rumah, paling modal 100.000 nya itu. Buat papan, tanam tanah, gantung. Pokoknya ada tempat gantungan biar tinggi. pull up. Satu hari 50 kali, tapi jangan 50 nggak tahan. Misalkan satu kali 10. Habis sholat subuh ya kan, habis sholat zuhur 10 lagi, habis sholat asar 10 lagi, 50 satu hari, tinggi nanti. Tapi jangan begadang sama itu tadi minum susu ya, misalkan Denko ya, atau apa ya, susu untuk tulang lah. Jangan susu saset, nggak ngefek juga. Ya, susu saset kan gula itu ya kan, janganlah. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini, ngobrol-ngobrol ya. Pertemuan pertama ya. Sebelum Ustadz Ilham siapa tadi? Hah? Enggak ada. Enggak ada yang masuk. Jadi ngapain kalian tadi waktu enggak ada masuk gurunya? Hah? Diam aja ya. Nanti Ustadz sampaikan juga sama kepala sekolah, Ustadz tanya nanti ya, dikasih praktek atau enggak kita. Soalnya ini lagi PPKM ya kan. PPKM apa kepanjangannya? Pembatasan. Masya Allah, pembatasan P-nya 2, pembatasan. Lupa ya. Pandai-pandai kalian mutar. Ya kan di sini di situ belok mutar. PPKM pandai-pandai kalian mutar kata anak Medan. Namanya siapa lupa Ustaz? Hah? Al-Fatah ini? Hah? Fatih.
Mati. Habis. Tetangga aja tahu. Fauzan, insyaallah. Fauzan Adi apa? Fauzan Liga Aditama. Kenal Ustaz? Fauzan Liga Aditama. Fauzan Liga Aditama. Kenapa namanya ada liganya? Hah? Antum lahir mungkin waktu ada Liga Inggris mungkin. Ya kan? Pas ada Liga Inggris, atau nonton ya kan? Wah, ini lagi sibuk-sibuk nonton Liga Inggris, lahir gitu kan. Jadi itulah liga aja namanya. Ada di suku kita kayak gitu, suku Karo kalau nggak salah. Kalau lahirnya misalkan di mobil, sama anaknya mobil gitu. Ya nanti pas main komputer, bapaknya main komputer, anaknya lahir komputer nama anaknya gitu. Kita kan Indonesia ini sukunya banyak-banyak, macam-macam ya kan. Jawa lagi, Jawa paling banyak. Ustaz suku Jawa. Ada suku Jawa sini? Oh iya, pada lepas ini berarti gara-gara nonton Liga Inggris ini. Anda pada Jawa? Bisa ngomong Jawa? Bisa ngomong Jawa? Wis mangan ora? Wis ngising? Apa ngising? Udah. Gelem tak isingi? Gelem tak ngising? Ngising artinya abi-abi. Astagfirullahaladzim. Hanya apa ya, biar nggak ngantuk antum ya. Sama biar Ustaz nggak lelah juga kan udah les terakhir ini. Orang Jawa gitu, orang Jawa nggak boleh makan depan pintu, nanti apa rezekinya seret. Nggak boleh makan pakai tutup perantang atau tutup ceret. Nanti anak orang hamil kau yang suruh nanggung jawabi gitu, nyambung nggak nyambung. Ya gitu, aneh kan? Gitu Ustaz pernah apa kan main poli, ada ceret, ada teh manisnya, gelasnya udah habis sama kawan-kawan untuk minum. Dia tutup ceret lah ya kan, Ustaz buat lah udah aus ya kan. Jangan minum tutup ceret, nanti orang hamil kau yang nanggung jawabi katanya. Ada aja, nggak nyambung ya kan? Namanya kalau di kita itu tatoyur namanya, tatoyur. Mempercayai hal-hal apa namanya? Gaib tapi nggak ada ilmunya gitu. Tatoyur. Kok nggak nyambung ya kan? Orang minum pakai tutup kok ada kayak gitunya. Tapi kalau minum pakai itu nggak sopan gitu, bisa lah ya kan? Pakai tutup rantang, tutup ceret nggak sopan gitu. Jangan nyari jangan nyapu malam-malam, pantang ya kan? Nggak boleh nyapu rumah malam-malam. Jadi kalau rumah antum kotor, nggak usah disapu biar aja. Nggak ada aja sapu ya, kalau kotor malam, siang ya sapu lah. Hah? Takut apa? Potong kuku malam-malam nggak boleh. Sebenarnya ininya nggak boleh potong kuku malam-malam, nanti kejepit, kan gelap. Dulu orang pakai sentir kan? Iya kan? Dulu pakai sentir, nggak ada listrik, jadi kok malam-malam ya iyalah berdarah. Dulu gelap kan, nggak boleh duduk di pintu. Bukan karena rezekinya seret, nanti orang masuk susah. Cuma itulah orang dilari-larikan orang. Nggak ada itu. Misalkan antum lewat jembatan, permisi mbak gitu, jangan. Gitu kan? Permisi mbak, bilang permisi mbak. Lewat pohon besar, permisi mbak, apa pula ya kan? Udah lewat aja. Doa boleh kok takut. Auzubillahi minasyaitonirrajim ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung dari setan, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Doa. Jangan mbak. Nanti mbaknya datang betul ya kan? Ya kan? Izin mbak, opo katanya. Keluar dia kan. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Orang Jawa gitu bang, banyak. Sama kayak Cina juga. Cina gitu juga. Konghucu banyak kepercayaannya. Antum semua berani kalau lewat kuburan malam-malam? Sendirian, lewat kuburan? Oh iya, terbiasa lah antum.
Terbiasa. Hah? Udah biasa ya? Insyaallah. Antum berani? Berani, apa yang takut ya kan? Takut kan? Kita takut karena kita pernah nengok film hantu-hantu. Ya, makanya kita tahu hantu itu kayak mana. Serem gitu. Coba kita nggak pernah nengok hantu. Ada hantu, ini apa ya? Kita gitu ya kan? Ya nggak tahu kita. Ya kan? Gara-gara kita tahu film hantu-hantu itu, maka kita hantu takut kita. Ditengok serem. Coba nggak pernah nengok film hantu-hantu sama sekali. Ya ada pun kita ya. Kok lucu mukanya ya? Kok beda gitu. Ustaz mulu kayak gitu, takut. Tapi insya Allah sekarang ya harus ngaji lah kita. Kalau ngaji, kita takutnya sama Allah, nggak takut sama kayak gitu. Nggak ada orang mati kena hantu dicekek-cekek itu nggak ada. Kita nengok di film-film kan, balas dendam, Nyi Roro Kidul, nggak ada ya kan, kayak gitu ya kan. Cuma habis ya kan. Kalau di rumah tidur sendirian berani bis? Berani ya? Berani apa takut? Ada lawan, tapi minta pertolongan Allah ya kan. Ada, setan itu ada. Tapi kalau kita takut, dia berani. Kita berani, dia takut. Udah. Ada di sini pun ada ini. Cuma dia nggak bisa menampakkan dirinya. Kalau dia menampakkan dirinya, dia itu udah apa ya? Kok dibilangnya? Dia udah rugi besar deh kalau menampakkan dirinya. Karena nggak dunianya. Antum lah main ke dunia setan gitu, mau nggak antum? Rugi antum, jadi syirik, ya kan? Main ke dunia setan gitu. Ustaz kok lari jalur, bicaranya nggak bicara olahraga ya kan? Biar antum. Nanti kalau bicara olahraga antum. Bicara tentang olahraga kita. Siapa juara Euro kemarin? Hah? Italia? Tahu aja. Ada penalti ya. Ya lah, sekedar itu aja nggak apa-apa. Olahraga ini Ustaz kenapa nggak terlalu antusias? Kita kalau terlalu cinta kali pun nggak boleh juga. Nanti kita tahu sepak bola, tahu pemainnya, tahu pacarnya, tahu tanggal lahirnya, tahu hobinya apa. Terakhir kita fokusnya sama olahraga jadinya ya kan. Ya nggak boleh sekedarnya aja. Tapi kalau agama harus betul-betul. Cukup tahu itu aja, jangan sampai antum pun begadang nonton itu, besoknya nggak sholat subuh, salah juga, ya kan? Nggak bagus kayak gitu. Terlalu olahraga nggak bagus. Terlalu fanatik istilahnya. Sekedar tahu, udah golnya ada penalti, udah. Apalagi kalau sampai tahu nama-nama pemainnya ya kan, sampai cadangannya tahu ya kan. Ada yang gitu kan? Pemain intinya tahu, apal semua namanya, cadangannya tahu, pelatihnya tahu, pemain tahun ini tahu, pemain tahun ini tahu. Ada yang gitu kan bang? Ada gitu. Tapi kalau ditanya siapa nama sahabat yang dijamin masuk surga, satu pun nggak tahu. Nggak boleh gitu ya. Karena nanti kita dibangkitkan sama orang yang kita cinta, dikumpulkan sama orang yang kita cintai ya kan. Di akhirat nanti kita dikumpulkan sama idola-idola kita ini. Ini idolanya nggak Rasul ini, idolanya ini K-pop nih gabung nih, K-pop ini gabung sama main-main bola ini. Enggak, aku sama Rasul, aku cinta sama Rasul. Ya Allah, ya udah cobalah Rasul. Berapa apanya sahabatnya? Nggak tahu ya kan? Siapa nama kakeknya nggak tahu. Ya nggak umatnya lah, tapi coba main bola apa? Tahun 93 tahu dia. Ya kan, tahun 93 pemain bola tahun 2005 tahu. Ya udah kau sinilah. Kalau lebih cintaan sama sepak bola gitu kan. Boleh, yang penting sekedarnya aja. Kipernya siapa namanya? Domadoni siapa namanya? Kipernya yang jago itu? Gianluigi. Lupa ya. Kiper Itali. Jago dia, ditepis dia ya kan? Waktu di penalti ya. Hah? Ditepis dia kan? Ya berjasa lah dia tuh kan.
Dia nggak tahu dia tuh kalau menang dia tuh. Kawan-kawannya datang sama dia ya kan. Dia pikirnya masih imbang, rupanya dia menang. Cak, Ustaz mau ngetes dulu sini. Siapa yang hafal 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Ustaz bukan apa, Ustaz sambil refreshing juga sih, sambil merefresh. Ada yang hafal? Coba 3 aja, 4 yang dijamin masuk surga siapa? Hafiz. Sahabat Rasul. Abu Bakar, 2. Umar, 3. Utsman, 4. Ali bin Abi Thalib. Nah, udah 4. 5 siapa? Hah? Sa'ad ya betul, Sa'ad bin Abi Waqqas. 5, 6. Tolha, 7, 8. 7, 8, 6, 7. Abu Ubaidah, 8. Zubair, 9. Bis? Tuh udah Masya Allah tuh Pak. Ustaz dulu SMP gak hafal, tapi antum hafal Masya Allah. 9 Abu Ubaidah bin Zahra. 10 Zaid bin Sabit ya? Zaid bin Sabit kan? Ustaz sambil refresh juga ya, biar gak lupa. Zaid bin Sabit ya. Yalah jangan sampai gak hafal kita itu ya. Udah jadi idola. Ya, harus jadi idola. Antum selama belajar di Ulunuha, ini jujur aja, siapa guru favorit antum? Guru favorit mulai dari kelas 7 sampai kelas 8 lah. Ustaz Abdul. Habis. Gak apa-apa. Ustaz pingin jadi seperti itu. Jadi Ustaz ambil kayak mana yang kenapa dia bisa disukai. Gak apa-apa. Tapi janganlah suka sama Ustaz ini Ustaz. Kenapa? Bebas, ribut bebas. Janganlah gitu. Ya. Ya kan? Tahu Ustaz ini suka kan Ustaz? Anak ribut, tidur bebas. Ya jangan, Ustaz mau Ustaz tiru kayak gitu ya. Dia bagus, belajar cara ngajarnya bagus, antum suka gitu. Apa? Enggak ada. Kalau enggak ada gawat kali lah kami guru-guru Ulunuha ini. Kelas 7 lah, kelas 7 siapa? Kelas 7, Pak. Kalau pas daring gini susah ya kan? Kalau Ustaz enggak lah, kalau Ustaz mapel aja antum suka, gurunya enggak ya kan? Ustaz Abdul enggak masuk? Ustaz Abdul enggak masuk? Hah? Iya, Abdul masuk, Hafiz ya. Oh, mata pelajaran umum nggak masuk deh ya. Agama PAI nggak masuk, nggak ya. Ustaz Abdul salah satu favorit tuh di sama si guru sama murid-murid. Ustaz Abdul. Ustaz dulu punya guru SMA. Guru SMA. Masih ingat Ustaz? Dia mau marah. Tapi marahnya bukan gini, kau sini, bodoh kali kau. Nanti siapa kau nggak gitu dia, marah sini. Tadi merah, sakit kali, sakit. Buat gini merah. Tapi kita nggak dendam sama dia, nggak dendam, nggak. Iya kita nggak marah sama dia, nggak. Tengoklah kau Pak. Karena dia lucu juga orangnya, lucu, mau humoris, buat lawak, pandai dia pulanya. Buat lawak gitu, kita ketawa. Nanti misalkan udah serius ya kan, ada yang ngantuk, dibuat dia lucu-lucu itu, kita ketawa lagi, refresh. Nah ngajar lagi dia, dari refresh kan ngajar. Nanti ngantuk lagi, dibuat lucu-lucu sama dia, gitu. Tapi dia gitu mau hukum. Dan kita orang yang biasa bolos sama dia, sama guru-guru lain cabut gitu kan, atau berondok di WC. Dia lebih bagus di WC daripada di kelas dengerin muridnya, dengerin gurunya.
Nggak mau dia gara-gara bapak ini masuk, nggak aku enak bapak ini masuk katanya. Ya, bapak pengen kayak gitu, cuma susah ya. Ada orang yang punya keahlian seperti itu. Bapak masih, Ustadz masih belajar lah gitu. Tapi janganlah pula satu pertemuan lucu-lucu aja ya kan. Ketawa, tiba ujian mana catatannya kosong, nggak ada ya kan. Kacau juga gurunya kayak gitu ya kan. Ustadz mana kisi-kisinya? Udah cari aja lah katanya. Orang pula berkombur ya di kelasnya kan, nggak ada yang dicatat, nggak ada yang dipelajari. Ya salah juga guru kayak gitu kan. Ada guru kayak gitu, ada saya kayak gitu waktu SMP. Dia itu banding lawak, bercerita. Di ujian kita yang pelongok-pelongok bingung nggak bisa jawab. Orang nggak ada yang dipelajari. Iya, sih belajar cerita aja, dia cerita ngobrol ya. Udahlah, kau cari aja di buku itu katanya. Ada buku paket kan, nggak mau dia ngajari. Yang killer ada juga, ya killer perempuan. Wih, astagfirullahaladzim. Nggak ada yang berani natap mata dia. Natap matanya, yuk sini. Disuruh kita. Killer, iya. Cuma nggak killer, pak katanya merah, tampar. Tampar berdarah. Perempuan pula ya kan, dilawan kayak mana, kita tendang kayak mana, padahal kok kita tendang mati. Ada gitu tuh, benci kali sama orang sama dia. Tapi jangan kayak gitu ya. Maunya gini, itu tadi Ustadz, maunya antum senang lihat Ustadz senangnya lihat antum, saling ngerti gitu ya. Karena kalau udah nggak suka sama gurunya, pelajarannya nggak nempel. Kalau udah nggak suka, maksudnya itu nggak, apalah ilmunya nggak nyampe. Kalau udah nggak suka sama gurunya, dalam hatinya gini, mukamu udah malas sekali aku gitu kan bang. Gitu-gitu ya kan. Ngece ya kan. Kalau udah nggak suka, nggak dengarkan dia. Tapi kalau udah suka, oh iya betul juga kata Ustadz ini gitu. Meskipun yang masuk cuma 2-1 ilmu ya kan. Sama kayak Ustadz di YouTube ya kan. Kalau udah suka sama Ustadznya kita ya kan. Misalkan Ustadz Syafiq ya kan. Enak. Kita mendengarkan enak ya kan, masuk ilmunya. Tapi kalau kita yang nggak pala suka, maksudnya ya Ustadz mah bagus. Tapi kalau udah suka sama orangnya, ya kan, pasti kita dengerinnya enak. Oh enak Ustadz ini gitu kan. Tapi ya kembali lagi, manusia pasti ada kurangnya ya kan. Beda-beda. Ustadz cara mengajarnya beda. Ustadz ini beda. Ustadz Ilham agak beda ya kan. Pendiam Ustadz Ilham kan. Pendiam nggak Ustadz Ilham, ya kan? Ya gitu, ya udah memang gitu. Pahami aja lah, pahami ya. Karena kalau semua Ustadz sama, nggak bisa lah bang, nggak bisa manusia sama ya. Karakternya beda-beda, antum aja beda-beda karakternya ini. Macam Ustadz, ini pernah kan Ustadz hukum Pati pernah Ustadz hukum kan waktu kelas 7 ya. Marah sama Ustadz? Marah sama Ustadz? Enggak ya. Jangan lah. Nanti antum dendam, antum lempar Ustadz waktu naik kereta. Ini pernah ini hukum aku nih, lempar. Jangan lah. Itu karena sayang ya. Kalau guru diam aja sama muridnya bolos diam, muridnya tidur diam, muridnya nggak ngerjain tugas diam, muridnya nggak masuk 1 semester diam, nggak sayang namanya. Sama kayak orang tua, antum pulang, misalkan antum pulang jam 11 malam, jam 12 malam, Pak, Assalamualaikum, buka. Nah, tidur orang tua antum. Besok antum nggak makan, nggak sarapan, diem. Antum didiemi sampai 1 minggu. Kayak mana perasaan antum? Ya kan? Ya udah nggak sayang, orang tua itu udah benci kan udah dia tuh. Ya kan? Antum mau nggak pulang, mau nggak makan, mau sakit, ya diem aja orang tua antum. Sakit hati kita kan, lebih sakit hati kita gitu. Tapi kalau dia ditegur, berarti masih sayang ya kan? Masih ditegur, oh, berarti sayang, dikasih hukuman. Nah udah sholat lah gitu, berarti masih sayang dia.
dikasih hukuman biar antum nggak terulang lagi kesalahannya. Tapi ya gitu tadi, orang tua di rumah, ustadz juga ngasih nasihat, bukan berarti sempurna, ya kan? Ustadz nggak sempurna, banyak kurangannya. Ustadz kalau ditampakkan ustadz nih, misalkan ini hati ustadz ini, antum dikasih indra keenam, bisa baca kepribadian atau baca dosa sama Allah. Wow, antum muntah ya ustadz. Kayak gini ustadz ini rupanya, gitu kan? Bisa baca hati, gitu kan? Muntah antum, mungkin nggak mau dengarkan ustadz. Kayak gini rupanya dosanya ustadz ini. Wih, kayak gini rupanya ustadz ini dosanya. Gitu ya. Orang tua, guru ngasih nasihat antum, itu berarti bukan sempurna. Banyak kekurangannya. Makanya guru yang berhasil kalau guru yang menciptakan, mendidik anaknya lebih pandai dari dia. Misalkan gurunya ini pelatih karate misalkan, ya kan, dia berprestasinya cuma tingkat kabupaten, dia melatih rupanya anaknya ini sampai atletnya yang dilatih dia sampai tingkat internasional. Oh ya, ini yang berhasil ini, berarti hebat, dia berhasil dia kan, padahal dia cuma tingkat kabupaten, ya kan, dulunya. Tapi dia ketika melatih anaknya ini sampai tingkat internasional, kejuaraan SEA Games, Olimpiade ikut misalkan, berhasil berarti dia. Sama guru juga gitu, misalkan ustadz atau guru tahfiz dia cuma hafalnya 1 juz, rupanya muridnya hafal sampai 30 juz, itu baru berhasil, ya kan, berhasil dia gurunya. Ya guru berharap seperti itu, jangan sampai muridnya kayak dia, jangan sampai lah. Kok bisa lebih pintar, lebih baik, lebih disiplin, lebih apa, gitu kan, lebih berhasil lah intinya, lebih berhasil dari gurunya, karena sayang tadi. Jadi antum jangan sakit hati kalau ada guru-guru di sini yang marah apa enggak, itu karena sayang ya, jangan diambil hati. Ada pertanyaan? Tapi kalau yang bertanya nggak dapat buku ya. Biasanya nggak ada buku ya kalau lagi kajian, ya kan. Yang bisa jawab, yang nanya dapat buku, ya kan. 27. Kemudian mapel PJOK, Ustadz akui kekurangannya masih banyak di sekolah kita ya, terutama fasilitas ya. Sabar lah bang ya. Nggak kayak sekolah-sekolah lain ya, ada lapangan bolanya, ada lapangan basketnya, kita nggak ada ya. Karena sekolah kita masih masa pembangunan, banyak butuh bangun kelas, masjid, kita sholat kadang-kadang nggak cukup kan, sampai luar-luar. Ya itulah lebih penting. Pingin sampai nggak pingin, kalau bisa pun kita punya kolam renang kalau bisa, ya kan. Ya kolam renang misalkan hari Senin untuk laki-laki masuk, Selasa perempuan masuk gantian, ya kan. Minggu perempuan laki-laki masuk, seneng kali lah. Nggak lah, maunya gitu, ya kan. Jadi orang-orang pun yang bisa ada hobinya gitu kan, yang akhwat diseling-selingi gitu. Tapi duit kembali lagi biaya, ya kan. Pelan-pelan lah. Selama daring kemarin kayak mana, membosankan ya bang ya? Hah? 7D. 7D di atas, nanti 3. Selama daring kemarin kayak mana bang? Jenuh ya? Bosan ya? Sama Ustadz bosan kali. Iya. Kasian juga nih antum semua ini. Ujian antum lebih berat daripada Ustadz dulu. Ustadz dulu belajar ya enak lah.
Iya, Ustaz di kampung lagi. Oh, lapangan bola luas. Di kampung kan tanah luas-luas, ya kan? Enggak banyak perumahan. Lapangan voli ada, lapangan bola kaki ada. Enggak ada daring-daring, mana ada daring. Bebas. Tapi ada plus ada minusnya. Zaman antum enggak ada main gini kan? Zaman Ustaz tadi. Darah, iya. Ada plus minusnya sih. Zaman Ustaz dulu main pukul, boleh dijemur di matahari, buka baju, sama bendera gini. Mau pingsan baru diangkut. Gitu. Tapi murid-muridnya ya itu tadi. Murid-muridnya hormat lah gitu kan. Anak-anak sekarang kan enggak hormat. Antum anak SD sama antum baik enggak? Enggak kan? Lawan kan? Ya itulah. Iya, antum bilang coba ada SD coba. Masih dia ngelawan, dilawan kita. Iya. Ustadz dulu enggak negur, bang gitu. Kalau di atasan kita misalkan SD, dia SMP tegur, bang. Dari mana bang? Gitu. Sekarang enggak, beda. Itulah ya, ada plus minusnya. Cuma zaman antum sekarang tantangannya apa? Covid ya kan, kayak gini nggak enak ya kan. Covid. Tapi ya syukurilah bang masih bisa hidup ya kan. Banyak orang yang udah meninggal, kita masih hidup. Orang tuanya meninggal, kita masih hidup. Contohnya Bang Usaimin ya, Bang Usaimin, Pak Rizal meninggal kan, nah Covid, kantin. Baru bapaknya siapa yang di komplek kita bang? Bapaknya si Jidan ya. Tahu antum? Tahu ya, bapaknya Jidan. Tetangga juga meninggal, yang warung mie juga jualan biasanya jualan samping Pak Rizal lah nih, Pak Rizal di sini ya, bapak itu udah meninggal juga itu, tapi nggak karena Covid, sakit dah. Tahu tuh ya, kan ada samping Pak Rizal, Pak meja juga. Bosen bang. Ntar lagi ya. Habis ini antum belajar apa nih? Mapel terakhir ya? Hah? Oh ini yang terakhir. Kemudian sekolah di sini ya antum nengok lah. Beda sama sekolah lain ya. Sekolah lain gabung sama perempuan-perempuan ya kan. Bebas, ada musik-musik, main gitar enak ya kan. Enak kali main gitar loh, betul. Enak ya. Mas. Iya ya. Mengenaknya ya enaknya karena nafsu ya. Enaknya karena nafsu. Saat dulu ya main gitar juga, dengerin musik. Tapi enaknya karena nafsu itu. Sejenak aja. Setelah itu hilang, kembali lagi nggak tenang kita. Setelah itu nggak kita mainkan. Contohnya main gitar, kan tenang kan. Tiba nggak main kita bingung kita. Minum juga, mabuk. Pas mabuk enak, tiba hilang mabuknya, pening lagi, stres. Kayak gitu orang-orang itu. Maksiat apapun dia enaknya di situ aja. Contohnya selingkuh, berzina, enak lah ya kan. Apalagi sama wanita cantik. Tiba udah siap, aduh, hamil nggak dia? Bingung kita. Aduh, ketahuan nggak ya? Aduh, takutan kita terakhirnya. Enaknya pas di situnya aja. Setelah itu kita nggak tenang lagi. Nah di sini antum sekolah dipisah sama perempuan. Gunanya apa? Ya itu tadi biar antum fokus belajar. Karena laki-laki ini lemahnya sama perempuan. Antum di sini ada makanan, duit 1 juta. Di sini ada handphone, ada kereta, ada mobil. Di sini ada perempuan cantik. Pilih mana? Perempuan cantik ya kan? Perempuan cantik lah. Tapi laki-laki. Makanya antum dipisah gini biar konsentrasi. Memang terasa tersiksa, terasa berat gitu. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah enggak ya. Yang tahan dengan perempuan cuma Nabi Yusuf ya, sama para nabi lah ya. Yang lainnya enggak tahan bang. Antum duduk bersampingan sama perempuan di kelas ini 2 orang lah misalkan. Kami enggak ada semua. Enggak mungkin antum tengok aja. Udahlah. Ngomong, pertama ngomong ya kan, saya tadi berbisik, kok ngomong aja,
minta nomor handphonenya, ya kan? Tak nomor handphonenya, cuma nomor handphone, udah lah, nggak apa lah, SMS, WA, udah WA, saya tanya bisik lagi, kok WA-WAan, minta fotonya, oh iya, tak foto aja nggak apa-apa, ya kan? Kalau nggak berzina kok, udah minta foto, kok cuma minta foto aja, jumpa lah, iya jumpa nggak apa-apa, orang cuma jumpa nggak berzina kok, iya jumpa, udah jumpa, jangan jumpa, ajak pacaran, suka dia tuh samamu. Pacaran, iya pacaran aja nggak apa-apa, orang nggak berzina nggak apa-apa, kok nggak hamil, udah pacaran, kok pacaran aja pegang tangannya lah, kok udah lama-lama jumpa kok nggak pegangan tangan, saya tanya gitu sih kan, pegangan tangan aja, nanggung lah pegangan tangan, apa gunanya pacaran kok pegangan tangan aja, ya setelah berlanjut, ya kan, udah berlanjut, udahlah, habis. Apalagi sekarang gampang antum melihat aurat perempuan, ya kan? Tinggal searching Google 3 detik, 4 detik dapat ya. Gampang kan aurat perempuan, ya kan? Google. Enggak niat pun kita enggak niat, enggak pengin nengok, tertengok, ya kan? Sopi gawat. Mau lewat ceramah keluar itu, ya kan? Si kutul. Ya kan? Terus balik ke namanya. Astagfirullahaladzim. Padahal kita pengen ceramah, ya kan. Tapi itu tadi, demi Allah memang lemah laki-laki nih. Nggak bisa kayak gitu. Ya nggak tertengok kita, tertengok juga, ya kan. Yang joget-joget itu cantik. Makanya itu beruntunglah kalian di sini dipisahkan. Kalau gabung, aduh, udahlah. Itu tadi. Yang saya ceritakan tadi, dari minta nomor handphone lanjut ke mana-mana. Sedangkan udah dipisah gini aja ada loh bang, ada pacaran di sana dari mana jumpanya? Iya ada kayak gitu. Kalau udah kayak gitu udah pasti dia bandel di kelas, udah pasti prestasinya turun, karena dia waktunya habis untuk WA-WAan, ya kan, jumpa jalan di mana, udah pasti nggak murojaah lah, nggak belajar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya inilah buktinya. Sekarang ini kan banyak maksiat, terakhir turunlah Allah kasih Covid, wabah kan. Karena hadis Rasulullah nanti ada di suatu zaman maksiat, perzinahan, homo tampak di suatu masyarakat itu biasa. Maka itu diturunkan Allah wabah yang enggak ada sebelum di zaman-zaman Rasul, enggak ada. Covid ini nggak ada zaman Rasul dulu ada wabah seminggu hilang. Sekarang ini berapa tahun? Udah 2 tahun bang ya, luar biasa. Nggak ada zaman Rasul gini, nggak ada. Sebentar aja, dulu kan 2 hari 3 hari, kayak wabah-wabah apalah gitu, hilang dia. Sekarang nggak, luar biasa. Makanya itulah betul hadis Rasul itu. Kalau udah ada perzinahan, maksiat, musik, kalau turunkan wabah yang nggak ada di zaman-zaman sebelumnya. Ya kenanya kita juga bang, orang-orang yang bermaksiat, yang pacaran, yang mabuk, yang main musik, datang hukuman karena itu, yang kena kita juga. Meskipun kita orang baik ya kena efeknya juga kita, ya kan. Dan di dalam rumah lagi, misalkan di dalam keluarga kita 5 orang misalkan, bapak 1, istri 1, anak 3. 1 orang aja nih buat masalah, kena semua ini, pening nih dibuat nih. Yang satu misalnya nggak mau sholat, ya kan, nggak mau sholat, bandel nih satu, pakai narkoba. Ini aja 2 ini aja, udah pening nih semua ini. Karena narkoba tadi habis duit, ya kan, ngutang-ngutang sama bapaknya, mamanya sedih, mama bapaknya sedih, ikutlah abang-abangnya sedih, nggak sedih kan, ikut semua, merembet nih, bisa merembet nih ke keluarga yang lain nih. Mamanya datang ke rumah tetangga yang lain, ke rumah keluarganya. Kak, minjemlah duit kak, anakku pakai narkoba kak, di penjara dia. Kena, merembet. Merembet kemana-mana, merembet juga ke sekolah. Sekolah jadi masalah, ya kan, merembet. Tolonglah pak, jangan dipecat lah dia pak, tolonglah anak saya ini, katanya. Merembet.
Karena satu tadi itu kayak dosa ini tadi lah merembet. Kena wabah, kena kita juga jadinya. Padahal bukan kita yang pelakunya ya kan. Bukan kita pelaku zinanya, bukan kita pelaku riba. Apalagi riba ini sekarang, riba. Tahu riba ya? Riba itu kalau kita minjam uang, balikannya nggak segitu gitu. Minjem duit, balikannya nggak segitu, riba lah itu. Macam kredit rumah. Kalau telat didenda. Itu riba, dia berbunga. Banyak kayak gitu. Kayak sepeda motor nih, ini macetnya gara-gara riba nih. Macet mobil, macet di jalan. Karena semua itu kredit semua, mobil kredit. Padahal dosa riba tahu? Apa? Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itulah dosanya. Seperti berzina 36 kali. Bayangkan antum lah. Berzina sama orang lain aja entah kayak mana ya kan. Ini berzina sama ibu lagi ya lah. Nauzubillah min dzalik. Makanya Allah turunkan wabah itu. Kan orang sekarang biasa kan bang, kredit rumah ya pis ya. Untunglah ada kredit syar'i tempat kita ya kan. Karena lingkungan kita udah pada ngaji, makanya dia pakai gitu. Banyak orang kayak gitu riba. Makanya turun azab dari Allah. Antum Pak Ujan masih main olahraga? Kalau di rumah selama daring ini, selama daring kemarin? Nggak ada? Main apa? Di mana? Mana? Rumah antum di mana? Main poli? Oh iya, ada netnya? Pakai net? Bolanya bola poli asli? Ya betul olahraga ya. Kalau habis dia bisa main sepeda. Habis main sepeda. Fatih, selama daring kemarin ada olahraga futsal di Badia. Gabung-gabung sama orang Ustaz Asanu enggak? Enggak ya, beda ya. Antum bang, ada olahraga? Enggak ya. Yang penting nggak olahraga, yang penting kalau nggak olahraga ada kegiatan fisik ya, misalkan nyuci kereta, ngepel, ya, atau ngelap jendela rumah, ada pergerakan minimal 1 hari setengah jam nonstop. Atau antum nyapu rumah udah 10 menit ya kan, antum buang sampah 5 menit, antum siapa itu nyiram bunga, ada setengah jam minimal. Itu insya Allah sehat. Harus ada kegiatan fisik namanya, bergerak kita biar sehat, memperlancar peredaran darah. Makanya orang-orang sekarang kan banyak antum lihat, dia umurnya masih 30, 25 udah sakit diabetes, sakit gula ya kan. Karena itu tadi nggak pernah bergerak, jarang bergerak. Harus ada bergerak bang. Nggak olahraga nggak apa-apa, tadi itu yang penting ada kegiatan fisiknya. Udah hitung olahraganya itu. Cuci kereta kan ngangkat airnya ya kan, gosok-gosoknya bergerak, ada kegiatan fisiknya. Setengah jam minimal, setengah jam atau itu setengah jam, atau paling nggak seminimalnya lagi ke masjid jalan kaki. Diukur lah, misalkan ke masjid 10 menit, pergi 5 menit, pulang 5 menit, udah 10 menit ya kan, perginya lagi, itu setengah jam minimal. Tapi janganlah ke kereta, udah nggak perlu olahraga, nggak, jarang kegiatan fisik, bantu orang tua di rumah, ke masjid pun pakai kereta lagi. Aduh, jantungnya kapan bekerja dilatih, lemah nanti jantungnya. Ya Pati ya, oh Pati dia main bola rajin ya. Abang ya bang ya, di rumah bantu orang tua apa bang? Nggak ada ya? Masya Allah, ada punya kakak?
Hah? Nggak ada? Ada pembantu di rumah? Jadi rasa gak ada kerja ada. Dibantu lah mama apa entah nyuci nyapu rumah biar ada pergerakan. Karena gini antum-antum ini calon kepala keluarga. Jangan sampai nggak tahu pekerjaan rumah. Misalkan istri antum nanti hamil, antum nggak bisa nyuci piring, nggak bisa nyuci kain, siapa yang mau nyuci? Ya kan? Istri lagi hamil, nggak bisa, harus bisa. Atau naik tangga, bang pasang dulu gorden nih bang, takut tadi naik tangga gitu. Pasang gas, latih dari sekarang. Masang gas nggak tahu nanti bilang pak jadi aku pasang gas bilang. Nanti aku kayak mana jadi suami, bang pasang gas, takut di kau aja ya. Gawat lah kali sini masang nanti perang len, dibiasakan. Masang gas, apa lagi ya beli gas, tuh dibiasakan ya. Karena nggak selamanya orang tua sama kita, ya kan bisa lah dibantu saya sekali. Tapi kan nggak mungkin orang tua nanti udah berumah tangga gabung terus ya kan, ya liga ya, dibiasakan. Dah sampai di sini aja kita ya. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada salah penyampaian. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.